Rocky Gerung, saya tantang kau berdebat hukum ya, bukan berdebat filsafat Kopingho ya. Kelemahan kau yang utama karena kau mencampuri yang bukan bidangmu. Kau hanya tahu ilmu filsafat, ya. Kau mencampuri yang bukan bidangmu, Rocky Gerung. Ini bukan bidang kamu. Saya lihat ini bukan bidang kamu. Apa bisa orang filsafat berdebat dengan orang hukum? Bahkan filsafat ini bisa digunakan untuk mengeksploitasi ilmu hukum itu sendiri. Padahal kalau dia nggak terpancing sama argumen Rocky, nggak bakal publik meremehkan dia. Jadi ya ginilah praktisi hukum yang mengaku nggak ngerti filsafat. Bahaya banget. Mempermalukan diri sendiri sih. Kok tidak ada orang Islam yang menolong saya? Gimana? Yang mana? Kalau sehari bisa memposting kritikan berapa kali? Satu kali. Satu kali terpanjang? Iya, satu kali, tapi efeknya 24 jam orang masih marah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi perseteruan Hotman Paris dengan Rocky Gerung banyak mengundang komentar dan perhatian dari netizen ya. Sebelumnya Hotman Paris menantang debat hukum dengan Rocky Gerung, dan bahkan Hotman Paris mengatakan bahwa ilmu filsafat tidak ada kaitan dan hubungan dengan hukum, sehingga Rocky Gerung seringkali mencampuri yaitu masalah hukum ya, seperti sengketa Pilpres kemarin. Nah, pernyataan Hotman Paris ini langsung dikritik dan dikomentarin oleh netizen. Salah satunya adalah Pak Polisi yang memberi pencerahan tentang ilmu filsafat dengan ilmu hukum karena ada keterkaitan dan hubungannya. Sehingga menurut Pak Polisi ini bahwa ilmu filsafat adalah induk dari segala ilmu. Baik, untuk lebih jelas langsung saja kita lihat videonya. Rocky Gerung, saya tantang kau berdebat hukum ya, bukan berdebat filsafat Kopingho ya. Kelemahan kau yang utama karena kau mencampuri yang bukan bidangmu. Kau hanya tahu ilmu filsafat, ya. Kau mencampuri yang bukan bidangmu, Rocky Gerung. Ini bukan bidang kamu. Saya lihat ini bukan bidang kamu. Jadi kalau orang tanya kenapa saya nggak mengomentari, ya karena saya merasa cincin beliau itu lebih berkilau dari otaknya, kira-kira begitulah. Ini banyak yang bertanya, apa bedanya hukum dan filsafat, Bang, katanya. Apa bisa orang filsafat berdebat dengan orang hukum? Saya akan mencoba dengan bahasa yang sangat sederhana saja. Oke? Hukum itu ibarat bola bulat, ya kan? Nah, lapisan paling luar lapisan paling luar dia itu adalah hukum positif, ya, hukum yang tertulis, peraturan-peraturan, undang-undang, ya, pasal-pasal, itulah yang paling luar. Nah, lapisan kedua itu teori hukum, oke. Lapisan ketiga itu azas hukum. Nah, lapisan paling dalam itu filsafat, ya. Jadi induknya semua filsafat. Ya, sebelum ada hukum ini dimulai dari filsafat. Apa itu filsafat? Berpikir yang bijaksana. Kalau hukum, teman-teman, itu sudah ada kepentingan dalam membuat hukum itu, sudah ada kepentingan, baik kepentingan politik, ya, ekonomi, dan lain sebagainya, ya, tergantung tujuan hukum ini, kan gitu ya. Nah, kalau filsafat itu tidak ada kepentingan di sana, benar-benar berpikir bijaksana, ya. Berpikir filsafat itu tidak ada kepentingan di sana. Makanya filsafat adalah disebut induk dari segala ilmu pengetahuan. Semua ilmu pengetahuan itu berawal dari berpikir, yaitu filsafat tadi. Filsuf atau ahli filsafat sudah ada jauh sebelum ada hukum ini, teman-teman.
Ilmu pengetahuan apapun, di sana ada filsafatnya. Ilmu hukum ada filsafatnya, filsafat hukum. Ilmu politik ada filsafatnya. Begitu. Apa perbedaan hukum dan filsafat? Kita tidak bisa membedakan, tapi berkaitan dia. Orang hukum pasti belajar filsafat. Ya. Sederhananya begini. Hukum tidak mungkin membahas filsafat. Oke. Tapi filsafat bisa membahas hukum. Ya. Menilai hukum itu bisa dengan cara berpikir seperti filsuf. Ya. Menilai hukum melalui filsafat. Tapi filsafat tidak bisa dinilai oleh hukum. Ya. Begitu juga ekonomi. Ekonomi ini bisa dinilai melalui filsafat. Tapi filsafat tidak bisa diukur melalui ekonomi. Tadi saya jelaskan lagi bahwa filsafat adalah induk segala ilmu pengetahuan. Hukum adalah ilmu pengetahuan. Ya kan? Bagaimana kalau berdebat antara filsuf dengan ahli hukum? Ahli hukum tidak mungkin dia menilai filsafat. Tapi ahli filsafat bisa menilai hukum. Mudah-mudahan ada sedikit gambaran. Ya, tetap bersama Bang Beni. Kita menambah wawasan. Membuat kita lebih kritis di dalam hukum. Salam buat saudara-saudaraku. Mulai dari Sabang sampai Merauke. Dari Aceh sampai Papua. Ya, kalau kita berpikir filsafat, maka dari Aceh sampai Papua bisa menjadi sederajat. Nah, baru-baru ini Hotman Paris mengunggah videonya bersama Ustadz Das'at Latif. Jadi sepertinya Hotman Paris curhat kepada Ustadz Das'at Latif, tetapi umat Islam tidak menolongnya karena dia mengatakan bahwa selama ini dia membuka bantuan 911, yaitu rata-rata mayoritas yang dia bantu adalah umat muslim. Jadi dia malah bertanya kepada Ustadz Das'at Latif, kenapa justru di saat Hotman punya masalah malah umat muslim tidak membantunya. Nah, ini netizen menganggap bahwa Hotman ini sudah mulai kena mental, yaitu curhat kepada Ustadz Das'at Latif. Di saat dia terjadi perseteruan dengan Rocky Gerung, justru netizen banyak membela Rocky Gerung dan memberi dukungan Rocky Gerung. Bahkan Hotman Paris habis-habisan dikritik keras oleh netizen, sampai netizen pun memberi komentar pedasnya terhadap Hotman Paris ya. Bahkan di saat Rocky Gerung yaitu menyindir Hotman Paris, membuat Hotman Paris tambah tantrum. Coba kita lihat videonya. Ya, dalam sejarah karir saya, khususnya saya memberikan bantuan hukum gratis, Hotman 911, banyak pengais keadilan yang saya memang tidak tanya agamanya, tapi mayoritas yang datang ke saya itu beragama Islam. Tapi waktu saya pernah dirundung masalah, kok tidak ada orang Islam yang menolong saya? Gimana? Yang mana? Ya misalnya kalau saya ada tersandung masalah, tidak ada orang yang Islam menolong saya. Sementara saya sudah banyak menolong para pengais keadilan yang beragama Islam. Gimana Pak solusinya itu? Masalahnya dengan Rocky Gerung. Per kasus sebenarnya Bang. Ya. Mereka itu pasti tidak akan berani menyampaikan kalau kasusnya betul-betul hal fundamental berkaitan dengan akidah Islam. Ya. Tapi kalau berkaitan dengan misalnya bisnis, berkaitan dengan bisnis apa ya, mereka ini tidak tahu berterima kasih. Oh gitu. Ya, agama itu mengajarkan begini, bukan bagian orang beriman orang yang tidak tahu berterima kasih kepada orang yang telah menolongnya. Begitu ya. Saya tidak bisa dikatakan beriman kalau Bang Hotman pernah bantu saya, lalu saya tidak tahu berterima kasih kepada Bang Hotman, saya bukan orang beriman. Orang beriman itu membantu orang berterima kasih kepada orang yang telah membantunya. Begitu. Minimal didoakan. Minimal Mantap. didoakan. Ya. Ya, tapi kalaupun ada kejadian seperti Bang Hotman rasakan, itu manusiawi, paling tidak menjadi pelajaran bahwa inilah manusia. Oke. Maka kita tidak boleh berharap bertumpu pada manusia semata. Oke. Nah, sampai juga Hotman Paris menulis di caption Instagram video bersama dengan Ustadz Das'at Latif.
Dia menulis, hehehe, curhat 10 tahun kasih bantuan hukum gratis kepada ribuan orang pengais keadilan. Bujang lapuk berbuat apa? Ngajar agar untuk makan. Nah, di sini dia lagi-lagi Hotman menyindir ya, bahwa selama ini dia 10 tahun kasih bantuan hukum gratis kepada ribuan orang, yaitu yang katanya mayoritas umat muslim, tetapi dia sindir lagi Rocky Gerung, bujang lapuk sudah berbuat apa? Ngajar agar untuk makan. Jadi dia mengatakan bahwa Rocky Gerung ngajar hanya untuk makan. Tetapi kalau kita lihat ya, Rocky Gerung sudah mengatakan bahwa dia sudah berbuat banyak untuk negara ini. Bahkan dia mengajar pun menolak untuk dibayar. Jadi artinya dia sudah berbuat untuk negara ini. Coba kita lihat videonya. Ya, ada orang menantang berdebat. Kalau saya tantang dia berdebat tentang hukum, dia tahu apa tentang hukum. Nanti dia cocoknya itu berdebat tentang komik Koping Ho. Di situ kan banyak filsafat. Iya kan? Kenapa? Ayo kalau mau ayo kita tanding di HSS 5 nanti. Gua sama Rocky Gerung. Kalau nggak mau bang, kalau nggak mau, Ya urusan dia lah. bang itu terkait tadi. Saran saya kepada Menko Polhukam, saran saya kepada Jaksa Agung dan juga kepada Kapolri sudah mulai memberikan perhatian serius atas perilaku dari Rocky Gerung yang selalu membuat tuduhan-tuduhan, selalu membuat kata-kata yang sangat tidak elok untuk seorang kepala negara, ya, seolah-olah dia sudah hebat. Emang prestasi dia apa coba? Dia nggak pernah. Saya juga nggak baru kenal dia baru sejak dia mengkritik presiden. Dia cuma dosen biasa, nggak ada prestasi apa-apa. 4 tahun saya mengajar di Megawati Institute tentang pikiran bangsa tuh, di proklamasi tuh. Anda mungkin nggak pernah ngajar di situ. Saya mengajar di tempat pengkaderan PDIP Megawati Institute tentang pokok-pokok pikiran negeri. Jadi saya memang dosen, saya mengajar di UI 15 tahun dan menolak digaji tuh. Saya nggak musuh negara. Saya mengajar di Lemhanas, saya pernah kasih kuliah di Lemhanas. Saya pernah kasih kuliah di Sekolah Pimpinan Tinggi Polri. Saya pernah kasih kuliah di Sesko TNI di Bandung. Saya nggak musuhin negara. Saya menyumbang pikiran buat negara. Jadi kalau saudara Kapitra menganggap saya nggak konsisten atau potensial nggak konsisten, sehingga nama saya dari Rocky Gerung bisa jadi Rocky Garung, itu nggak mungkin terjadi. Saya sih di Kalang bang, kalau abang? Saya suka ditemani minum kopi, bukan kopinya yang penting. Pas, lanjut. Kalau sehari biasanya abang kopi berapa gelas? Kira-kira 7 sampai 9. 7 sampai 9 gelas. Kalau sehari bisa memposting kritikan berapa kali? 1 kali. 1 kali terpanjang? Iya 1 kali, tapi efeknya 24 jam orang masih marah. Nah, gara-gara sindiran keras dari Rocky Gerung ya, yang mengatakan cincin berliannya Hotman lebih berkilau daripada otaknya, inilah yang membuat Hotman sampai sekarang pun belum bisa move on dari Rocky Gerung. Jadi kekesalan Hotman berlanjut mulai mengajak berdebat hukum, bahkan akhirnya menantang yaitu di ring tinju. Tetapi sampai sekarang pun Rocky Gerung belum menanggapi tantangan Hotman ya, sehingga ini membuat heboh dan viral di sosial media. Banyak masyarakat dan netizen akhirnya memberi tanggapannya terhadap perseteruan Hotman dengan Rocky Gerung, sehingga netizen pun memberi komentarnya. Baik, coba kita lihat beberapa komentar dari netizen membahas tentang perdebatan, yaitu apakah akan ketemu jika Rocky Gerung yaitu ahli filsafat diketemukan dengan yaitu pengacara Hotman Paris yang latar belakangnya adalah dokter hukum ya. Kalau kita nggak cermat dalam mengamati argumen Hotman Paris ini, argumennya akan terdengar benar. Sebenarnya nggak perlu terlalu serius sih menanggapi argumen dia yang udah kepanasan kayak bocah gitu. Tapi yang gue sayangkan, sekelas Prof Yusril cuman bisa nunduk dan kayak ngedongak gitu, seolah menunjukkan rasa malu kalau kita lihat bahasa tubuhnya. Padahal banyak generasi muda yang bergelut di bidang hukum yang mengidolakan beliau, tapi Prof Yusril justru masa bodoh untuk sama statement Hotman Paris. Mungkin dia mikirnya nggak apa-apa lah, nahan malu sebentar, yang penting akses perusahaan gue ini aman gitu.
Gitu kayaknya sih. Sekarang kita balik ke argumen Hotman ya. Gue yakin Hotman gak sadar, bahkan gak tahu kalau dia udah mencabut ilmu hukum sebagai objek dari filsafat. Dalam hukum ada filsafat hukum, yang artinya ilmu hukum adalah objek dari ilmu filsafat. Tentunya hukum akan dikaji oleh filsafat dengan menghadirkan logika yang benar. Bahkan filsafat ini bisa digunakan untuk mengeksploitasi ilmu hukum itu sendiri. Entah digunakan untuk membela yang benar atau sebaliknya. Contohnya praktisi hukum yang secara nggak etis ya, menafsirkan hukum secara keliru. Banyak yang seperti itu. Jadi argumen dia ini justru dibantah sama premisnya sendiri. Karena premisnya ngaco, jadinya tesis yang dia buat juga mengandung antitesis untuk mengcounter argumen dia sendiri. Karena premisnya udah nggak masuk akal gitu. Kan konyol. Artinya dia menghindar dengan menabrak lebih dulu. Padahal kalau dia nggak terpancing sama argumen Rocky, nggak bakal publik meremehkan dia. Tapi karena dia terpancing, akhirnya publik makin jelas tuh melihat kapasitasnya dia. Jadi ya ginilah praktisi hukum yang mengaku nggak ngerti filsafat. Bahaya banget. Mempermalukan diri sendiri sih. Nah, kalau kita lihat netizen justru lebih cerdas ya daripada Hotman Paris. Jadi Hotman Paris menilai hukum dengan filsafat jadi tidak ada hubungannya. Dan abang ini juga mengatakan bahwa seharusnya Hotman dari awal kalau tidak menanggapi apa yang disampaikan Rocky Gerung mungkin tidak akan berkepanjangan sampai sekarang. Sehingga Hotman pun sampai sekarang kita lihat belum bisa move on dari Rocky Gerung. Dan ini akan terus dibahas oleh netizen. Rocky Gerung versus Hotman Paris. Analisis ya. Saya nggak memihak siapapun tapi saya analisis. Hotman Paris menantang debat Rocky Gerung. Ada yang bilang hukum versus filsafat. Oke, hukum versus filsafat di dalam debat. Debat itu ranahnya filsafat. Yang pertama. Yang kedua, hukum itu bukan perdebatan. Persidangan itu bukan ruang debat. Persidangan itu adalah pembuktian, ya, pembuktian alat-alat bukti terhadap hukum yang ada, ya. Jadi di dalam persidangan itu ada dasarnya, itu adalah undang-undang. Ada pasal-pasal di situ, di mana undang-undang dan pasal-pasal itu dikukuhkan di dalam satu peraturan hukum, dimaterai, ditandatangani dan disahkan sebagai kebenaran di dalam sebuah negara. Ya, kita lihat sudut pandangnya dulu. Kalau filsafat itu kebenarannya sifatnya induktif, deduktif, silogisme dan sebagainya. Sama seperti yang dipakai Romo Magnis kemarin menggunakan silogisme matematika. Rocky Gerung juga sering menggunakan induktif, deduktif, dan lain sebagainya. Jadi kalau memang benar Hotman Paris versus Rocky Gerung dalam debat ini ya, debat, saya ya lebih cenderung ke Rocky Gerung. Bukan berarti Rocky Gerung lebih hebat daripada Hotman Paris, bukan. Atau Rocky Gerung lebih pintar, enggak. Bukan begitu. Atau beda bidang. Ini bertarung di bidangnya filsafat. Ahlinya kan Rocky Gerung, ya. Ini kayak lapangan, ini memang lapangannya filsafat debat ini ya. Tolong ini yang sarjana hukum atau lawyer atau apa, kalau ini lewat di beranda Anda, FYP Anda, tolong ditanggapi ya. Apakah yang saya katakan ini lumayan oke atau enggak analisisnya. Karena setahu saya debat itu ya ranah yang terkuatnya itu filsafat. Hukum itu setahu saya bukan perdebatan ya. Sedikit-sedikit membaca lah saya seperti itu. Yang setuju ada yang enggak boleh komentar. Nah, kira-kira perseteruan yaitu Hotman Paris dengan Rocky Gerung akan selesai. Kita lihat nanti. Sepertinya memang Hotman Paris senang dengan polemik. Sepertinya memang Hotman Paris ya merasa senang dengan perseteruan dengan Rocky Gerung, dan ini akan semakin membuat dia tambah pansos di sosial media seperti yang dikatakan Rocky Gerung kemarin ya. Bedanya panjat tebing sama panjat sosial apa sih menurut lo? Ini netizen asal netizen tahu. Yeni ini adalah ketua umum Federasi Panjat Tebing Indonesia tuh.
Nah saya juga pemanjat tebing. Nah buat manjat tebing itu kita pakai jari itu namanya panjat tebing. Kalau mau panjat sosial itu pakai cincin di jarinya tuh, itu bedanya tuh ya. Baik, silakan Anda beri pendapat dan komentar Anda. Kita akan ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.